Ya, jadi kayak gini guys, sayangnya motifnya The Joker. Mana donatnya? Lihat ya. Bapak sampai speechless nggak ngomong. Ini baru pertama kali sih gue langsung. Gue udah pernah lihat Rurox, cuman bukan motif si Joker ini. Ada motif yang lain. Cuman menurut gue, kenapa pilihan gue itu jatuh kepada Rurox Joker ini? Padahal HJC pun ngeluarin motif Joker. Tapi kalau menurut gue motif Jokernya HJC itu kayak yang lebih ke kartun, tau gak sih? Terus kayak nggak ada serem-seremnya, ini malah lucu lu. Liatin gigi-giginya si Joker yang di HJC tuh jatuhnya malah lucu gitu. Kalau ini tuh, Ini bisa buat Halloween, gila, tapi telat udah. keren banget sih. Spoilernya cakepnya cuma gede banget ya. Gede actionnya. Jelas gue pak, ganteng ya. Ganteng parah. Ini kalau pakai visor black sih jauh lebih keren. Yoi. Oh, dia ada mekanisme locknya di sini. Berarti kita cek. Oh, ada airflow-nya. Gue coba cek dulu ya. Ada apa aja sih dia? Oh, ada chin mode-nya. Oh, kok emang nggak terlalu, mungkin dia belum masukin terlalu rapi pakai gimana ya? Nggak keluar. Ini agak keluar soalnya. Mungkin yang tinggal dirapiin nanti. Ini ada ventilasi buat mulutnya ini. Mulutnya satu, ventilasinya. Ada ventilasi nggak sini? Di sini nggak ada. Di sini ada ventilasi buka dan tutup. Buka dan tutup. Terus di belakang ada. Oh, udah nggak ada. Kalau Rurox yang versi 3 itu di sini ada, di sini ada, di sini ada. Ventilasinya. Tapi katanya malah nggak berguna. Makanya di-upgrade ke sini. Nah, ini kalau misalkan kalian beli intercomnya yang namanya Shockwave-nya itu, intercomnya nanti dimasukin ke sini guys. Oh gitu. Oh. Tuh, di sini masuk intercomnya. Masuk ke dalam sini. Sep. Cuman BTW berat ini dia klaim beratnya, oh emang agak berat sih helm ini sih. Dia helm ini dia tertulis 1750 plus kurang lebih 50 gram. Berarti beratnya helm ini tuh kurang lebih perbandingannya tuh helm Sui. Tapi mungkin Sui agak lebih ringan 100 gram kali ya. Kalau nggak salah terakhir tuh, kalau nggak salah Sui itu di angka ada yang 1650, ada yang 1750 juga. Cuma gua nggak lupa. Sui yang X14 ya, bukan yang X-Spirit. Kalau X-Spirit ringan. Tapi termasuk berat sih, mungkin ya karena shellnya besar juga kali ya. Coba mau patahin kita apa? Jatuh banget ya. Gede banget nggak sih kita? Mushu begini. Ya guys, gue coba fittingnya. Kalau gue tuh pakai helm itu sebenarnya ukuran kepala gue itu ukuran kepala di 58an sebenarnya. 58. Nah, jadi kayak gue pakai di apa sih ini tuh KYT. Gue itu pakai ngepasnya ya, karena ngefitnya gue pakai di size-nya M. Kalau KYT titik course size-nya M. Nah, kalau gue pakai di HJC itu gue pakainya size-nya size L, karena kalau HJC itu harus upsize 1 kali. Cuman L aja nge-press banget ya. Lu aja biasa pakai M, pakai HJC yang size L gitu banget kan ya? Parahan titik course. Oh, parahan titik course ya? Parahan HJC, sorry. Parahan HJC kan. Jadi Tetap HJC enak menurut feel-nya. kayak enak banget. Nah, kalau yang si Xiaomi ini memang kayaknya memang gue harusnya pakai size-nya yang M karena L kegedean. Agak ngoblok dikit sih kalau gue gitu. Nah, ini size ML, tulisannya ML itu dari 58 sampai di 60 karena gue prefernya takutnya 50 karena gue pakai. Nah, ini guys, kalau Rurox itu kerennya mekanisme kuncinya itu berbeda daripada helm yang lain. Jadi mekanisme kuncinya dia itu magnet. Oh, magnet. Bukan di diri. Bukan. Tapi ini kalau kalian lihat ya, kayak gini gue cantolin. Kayak, wah itu berarti gampang lepas dong. Ini selama yang merah ini nggak ditarik, kalian mau tarik segimanapun ini nggak mungkin lepas. Ini gue tarik loh, kenceng loh. Iya benar. Nah, ini gue tarik ke atas dikit aja, tak, baru lepas. Segitu. Itu loh mekanisme kerennya Rurox itu. Jadi lebih simpel. Kalau dia ringan, gila kayak pakai kayak ribet sendiri gitu. Oke, ini gue coba fitting dulu ya. Udah dibisa-bisanya sih keren. Gue coba fitting, gue size kepala gue 58. Kita coba masukin. Anjir,
Smooth banget. Wah, anjing. Go enak banget, Go. Oh, pas dia. Dia tuh kayak punya semacam busa yang bisa tulang leher belakang itu tuh diginiin, tulang yang atas ini diginiin, sama tulang pipi diginiin. Jadi tuh nyaris helm itu nggak bisa bener-bener Gerak. ini apa yang bunyi ya? Kayak ada yang Di goblok dalamnya bawah. mungkin. Iya. Nggak Lu dibuka. denger kan? Nggak dibuka coba. Ini guys kurang lebih fittingnya kayak gini. Coba dari kamera sini ya. Ini kalau gua coba ya. Ini gelap pak. Nggak kelihatan Pak, ini stikernya belum dibuka. Ini dari samping. Nah, ini kalau gue dari posisi belakang. Gitu. Gede banget sih harusnya kelihatannya, bener gak sih? Gede banget. Gede banget cuman ya. Tapi enak banget sih feelnya. Pas banget menurut gua, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, pas banget, enak banget. Tulang belakang tuh bener-bener dapat semua. Ini feel helm yang nggak pernah gue dapetin di helm-helm lain. Kayak ada ini, lu cobain deh Go. Aduh. Tulang leher. Nggak, jadi gini loh. Lu tuh biasa kalau pakai helm, tulang ini tuh nggak ngerasa kayak nggak pernah ada Sentuhan atau sentuhan apapun, biasa aja ngelos. Nah kalau pakai ini kayak lu disentuh bos, tulang lu di sini kayak di tek gitu loh, di atas ini tek, di sini pun jadi kayak kokoh banget gitu loh, seakan-akan helm itu kokoh banget. Tapi ini aman nggak kok? Ininya. Dia udah sertifikatnya udah lengkap pak. Kalau dibanding HJC gue lebih lengkapan ini. Cuma dia nggak SNI ya di sini karena dia tidak masuk resmi. Gitu. Jadi ini udah ECE yang 2022 yang terbaru, udah DUT juga. Jadi ini pokoknya kalau sertifikatnya ini lebih banyak daripada HJC yang biasa gue pakai. Tapi kalau ini tidak SNI karena dia tidak diproduksi untuk Indonesia gitu loh. Sedangkan kalau Indonesia kan dia harus butuh sertifikat SNI kan. Jadi ngelepas pasangnya gampang banget Pak. Ini ngelepas tinggal iya. di pasang, tinggal dipasing. Betul. Dan ini lu coba tarik deh Go, biar nggak penasaran Go. Maksudnya tunjukin sama teman-teman yang nonton. Saya tarik ya. Tarik. Damn. Gila loh. Sekecil itu kekuatan magnet yang kalau kita tarik dengan arah yang salah itu nggak bisa lepas pak. Keren sih mekanismenya sih menurut gua. Unik aja sih, tetap kalau menurut gua safety lebih tetap safety dethering bener nggak sih, karena udah standar balap bener nggak sih. So, mungkin revolusionernya lebih ke simple aja ya, cepet. Ya. Ini buat helm nggak ribet nggak. Betul, cepet gitu. Kalau dethering kan memang agak ribet, cuman safety-nya lebih tetap Pakai safety. diri. Betul. Bapak mau coba fitting pak? Nanti saya coba ya. Sensasiinnya pak? Nanti aja pak, biar di teman-teman tahu pak. Nah ya jadi gini guys, ini adalah helm Rurok Atlas 4.0 yang gua beli langsung dari UK, bukan Ukraina tapi United Kingdom. Gua penasaran pengen buka ini dulu deh. Tadi ada kotak-kotak bukannya gimana ngecatnya ya? Oh iya. Yuk kita balik. Kita ada. Guys, jadi Ternyata di belakang ini dia sudah sediakan sebuah kabel jack 3,5 3,5. dan ini adalah jack TRRS, bukan TRS pada umumnya kita yang pakai intercom ya, kayak Sena nggak tahu ya, gue nggak tahu Sena deh. Intinya kalau Cardo dia nggak bisa langsung connect ke sini guys, gitu. Kenapa dikasih begini? Karena tuh dia punya colokan buat si speakernya nanti itu di sini guys. Jadi colokan speakernya nanti itu tinggal nyolok pak di sini pak. Jadi nggak perlu sambung kabel dari sini lagi. Kalau intercom yang shockwave-nya, jadi dia ada bolong di sini. Jadi speakernya pendek kabelnya, jadi dia tinggal colok ke sini, tak, sama dia colok ke sini, tak. Ya udah siapin. Dia udah siapin gitu loh. Jadi kemungkinan bisa nggak pakai intercom lain selain shockwave? Bisa, tapi kemungkinannya nggak bisa taruh ngambil di sini sih. Kemungkinannya ini mekanismenya pun magnet pak. Kabelnya pakai kabel yang udah ada apa namanya? Nggak bisa. Terpasang di sini. Karena pasti agak ribet. Ini kan ngambil kabel dari sini kan, sedangkan ini adalah TRRS. Kita yang pakai kan TRS kan. Mungkin yang ini yang nanti bakal kita akalin gimana caranya biar dia nggak berisik kalau kita pakai. Karena itu menurut gua mengganggu sekali, sangat-sangatlah berisik. Jadi ini mekanismenya kayak ini guys, kalau kalian bisa lihat ini mekanisme tuh kayak ini doang, kayak magnet doang, kayak ditekan terus kayak
kebalik, sorry. Jadi masukin kepalanya dulu, udah masukin kepala. Tunggu ini. Ini susah banget sih. Masukin depannya doang, udah begitu masuk depan dah keceplosan. Dia mekanismenya magnet. Helm ini sih pas gua fitting enak, pas banget di gua, cuma memang shellnya agak besar jadi yang membuat kita tuh kayak toge tau gak sih? Benar. Betul, jadi untuk yang badannya kecil tuh jadi lebih ke apa sih? Kegedean kepala ya jatuhnya. Tapi kalau misalkan kayak kita pakai jaket, kayak gua pakai jaket yang Alpinistan mungkin jauh lebih proper karena kelihatannya lebih kecil gitu. Harus pakai jaket yang agak gedean biar nggak terlalu kontras atas sama bawah. By the way, ini helm ini menurut gua, lu kasih rating dong. Oh, kalau saya 1 dari 10. agak nggak sukanya bagian finishingnya sih kok. Kayak Oke. ini, di catnya ya kayak finishing glossy tapi kayak kurang halus. Ya kurang halus. Iya. Oke. Karena mungkin ini stiker ya, udah pasti ini stiker yang ditimpa. Karena kalau misalkan ini dicat langsung, dia nggak mungkin setimbul ini. Lu gigi-gigiin deh. Ini adalah stiker yang timpa fairness. Oh, itu yang bikin tidak halus. Betul. Guys. Ya. Gitu guys. Tapi helm ini bakal pasti gue pakai gue coatingin lagi karena ya setidaknya gue minimal punya satu helm lah ya, merek yang berbeda. Gitu. Nilai dong. 7 sih. 7. Soalnya shellnya agak terlalu gede dari yang lain. Oke. Terus sama catnya kurang. Itu. Terus ada lagi? Sama mungkin bagian visor yang lain dari yang lain ini ya. Yang bikin lo nggak suka. Itu sih. Oke itu. Kalau plusnya? Plusnya susah ya, plusnya kita belum ngerasain juga. Oke. Oh ya, mensnya ada lagi loh kok, agak berat. Oke. Kalau plusnya mungkin tadi Koko bilang dipakai nyaman banget ya. Itu plusnya. Tapi kan lo belum nyoba ya. Berarti lo kasih nilai 7 dari 10. Kayaknya masuk aja. Aduh, lupa. Oke, kalau gua nilai helm ini nggak perfect. Cuman menurut gue yang benar tadi kata yang gue bilang, yang pertama shellnya kegedean. Kita sadar badan kita nggak terlalu besar ya, dan jadi kayak toge yang pertama itu. Yang kedua, menurut gue beratnya helm ini memang kalau di UK itu dijual senilai $575. Kalian kursin aja sendiri pakai rupiah berapa sekarang? US dollar ya. US dollar ya. Memang kalau di sana kurang lebih cukup terjangkau dengan harga yang kurang lebih ya, ujung-ujungnya kita juga ngitung anjing. Segitu tadi ya. Ya segitu. Nah kurang lebih mungkin di sana tuh kayak harga-harga arai kali ya. Kalau di UK-nya gitu loh, bisa di 8 juta, 9 juta harga-harga arai lah. Nah kalau udah masuk ke Indonesia itu ya akhirnya kan ada bea cukai, pajak dan lain-lain. Akhirnya kalau kita lihat di marketplace ini harganya kurang lebih di 12 juta kan sampai di 13 juta gitu. Jadi menurut gua harganya yang belum ramah di kantong dengan gue nggak tahu, gue nggak nge-search juga ini bahannya apa. Cuman seharusnya kokoh karena dia udah punya sertifikat ECE yang 2022 dengan sertifikat DOT gitu. Yang pertama gue keselnya karena yang paling gak termaafkan sih menurut gue sih bukan shell berat ininya sih, bukan kebesaran shellnya menurut gue it's okay. Cuma yang paling gue kesel itu beratnya pak. 1,75. Itu berat loh. Itu belum termasuk intercom juga GoPro loh pak kalau gue pakai pak. GoPro nambah berat lagi. Bisa kurang lebih jadi 2 kilo pak. Dan 2 kilo itu untuk kalau lu naik moge atau lu berjalannya lumayan jauh itu pegel bos. Begini anjing lu nahan nih beban helm 2 kilo di pala lu gitu loh. Gua aja yang pakai ini HJC itu 1000 berapa ya? 1350 plus bla 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 jadi 1500. Itu pun menurut gua udah better lah, oke lah. Dan kan ini 1750 belum ditambah GoPro, belum ditambah intercom. 2 kilo lah kurang lebih lah gitu. Beratnya sih menurut gua yang pertama, yang kedua ya itu shellnya kegedean. Kalau gue kasih nilai 8/10 deh.
8 dari 10. Betul. Selebihnya overall gue suka banget motifnya di luar shellnya yang besar, motifnya. Terus tadi gue coba fit, menurut gue enak banget fittingnya. Dan kalau menurut Yonggo itu visornya minusnya justru kalau gue adalah gue sukanya karena justru itu model uniknya. Karena ini kalian bisa lihat lekukan hidungnya itu yang kayak menurut gue tuh kayak wah keren sih gitu loh. Jadi itu yang membuat kayak visor-visornya ada helm-helm kayak helm-helm kalau kita pakai motor bubble gitu loh. Ya kayak gitulah, motifnya keren ya, jadinya agak susah. Makanya tadi kenapa gue beli 3 visor, karena visor di Ruroc sendiri untuk di Indonesia belum ada yang jual sampai saat ini. Jadi lebih baik gue prefer, karena gue lebih suka pakai motifnya yang black atau hitam. Terus kalau ini kan bermotif pak, tadinya tuh gue mau ambil yang warna kayak apa sih yang terang-terang tuh kayak si itu tuh kayak si Xiaomi tuh, Xiaomi anjing lah, Xiaomi ya. Apa sih yang visornya dia namanya? Oh iridium. Iridium. Dia tuh ada iridium kuning, hijau, biru. Cuma kan aneh pak kalau di Joker, bener nggak sih? Mungkin hijau masih masuk sih. Hijaunya agak ke kuning pak. Jadi double silhouette gitu kan? Hitam sih paling enak. Hitam ya. Makanya tadi gue pikirkan untuk gue beli visor cadangannya 1. Jadi dia totalnya dapat 3 visor dengan 1 pin lock. Terus tadi gue bawa beli sarungnya juga karena untuk kayak ya udah kalau misalkan kayak gue mau kemana, misalkan contoh kita mau kemana gitu, sewa motor ke Bali dan lain-lain, dia punya sarung bukan cuma untuk dia. Misalkan gue mau bawanya si Minion, ya udah gue bawanya si Minion gitu loh. Aduh, impresinya kita nanti coba lah ya, maksudnya enak nanti. Mungkin kita bakal bikin first impressionnya kali ya kalau ada waktu. Kalau di San Mori jadi mau ngebagiin airflow-nya, dinginnya, panasnya kayak gimana. Karena gue tuh kayak gue benci banget sama, nggak benci sih, nanti mah gue diserang lagi anjing sama. Gue agak kesel aja sebenarnya, bukan kesel sih, nggak bisa juga sih. Intinya kayak gue pakai TT Course itu, gue pakai ngevlog. Kita waktu itu kemana ya? Jakarta. Bukan. Cipondo. Oh iya benar. Cipondo. Itu menurut gue sih agak panas helmnya, agak panas. Walaupun itu fan-nya gue udah buka semua loh ya, ada yang di sini gue udah buka, di sini kalau nggak salah gue buka juga. Agak panas helmnya kalau HJC menurut gue. Makanya kenapa helm gue beli HJC. Jadi menurut gue kalau HJC tuh perfect banget ya. Di luar modelnya yang aneh itu, menurut gue sih aneh sih model HJC, bener nggak sih? Nggak bulat-bulat. Kalau gue agak aneh sebenarnya lihat model HJC. Gue lebih suka tuh model-model kayak AGV, TT Course gue seneng. AGV hampir semua orang suka pak. Betul. Yang agak runcing-runcing gitu loh. Gitu. Ya mungkin kayak gitu ya guys. Impressionnya kita kompletin lagi ya. Ini di sini. Jadi ada pin lock, visor dan visor 2. Ini kayaknya penutup apa ini pak ya? Ini kayaknya penutup busa intercom deh. Oh iya, gue belum cek. Gue mau cek dulu intercomnya gimana. Yang pasti ada lubang. Sudah, nggak ada lagi. Oh iya, ada di sini pak. Buat lubangnya, lubang si ini tuh, ini buat menutup telinga ternyata guys. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai intercom, ini bisa pakai itu. Ini bisa tutup pakai ini. Jadi apaan tuh? Nggak dengar pak. Nggak dengar pak. Gitu bisa pakai ini. Nah jadi sama tadi tas ya, tasnya nggak tahu di mana. Itu di bawah. Oh iya, tasnya di bawah. Jadi gue beli ini kurang lebih kayak gitulah. Ada tas, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Pokoknya kurang lebih kalau kalian belanja itu, ini gue spill aja ya di itunya. Nah jadi kurang lebih ini totalannya itu di $700 Amerika. Berapa kurang lebih pak ya? Berapa tuh kali 15.600 berapa? 15.600 atau 800 ya. Pokoknya intinya segitulah. Ini $700 dengan itu belum termasuk biaya kirim terus biaya cukai. Pajak masuk ke sini. BPN sama pajak apa? Biaya masuk ya. Kurang lebih. Jadi kalau misalkan kalian mau, udah ada beberapa memang yang ready di Indo, tapi tidak semua motif karena mereka pun tetap pasti ngambil dari luar. Jadi kalau kalian mau ngebeli helm ini bisa langsung ke, ini gue promoin buat Ruroc nih. Tapi menurut gue kayak memang kualitas catnya sih nggak sebagus yang lain-lain sih. Yang lain. Ini lu bisa lihat nih. Iya. Beneran sih. Ya wajar lah karena memang dia lebih terkenal di luar ya.
gitu. Nah jadi kurang lebih segitu guys harganya. Jadi kalau misalkan kalian mau, kalian bisa langsung order langsung aja di websitenya Silurok dengan harga sekian. Terus kalian menikmatilah perdebatan nanti bea cukainya. Ini jadi memang agak keribetannya tadi kita ngambil di tes ya di situ. Ya intinya di kurir itulah, mungkin itu nanti bisa disensor. Intinya di kurir di kurir apa sih namanya, kurir pengiriman. Jadi memang ini agak bermasalah sedikit karena mulai dari biaya masuknya dengan perpajakannya. Jadi kayak seakan-akan kita ditagih tapi tidak sesuai dengan sebenarnya kita ditagih tapi tidak transparan. Betul. Jadi yang kalau gua baca ya, gua pun ini adalah pengalaman pertama gua untuk beli helm dari luar, khususnya dari Eropa. Jadi itu kalau gue baca tuh semuanya seharusnya itu yang dikenakan biaya ke gue itu adalah 7,5% biaya masuk sesuai dengan ada semua di Google, sama 11% PPN yang masuk di Indonesia barang-barangnya. PPN yang berlaku di Indonesia. Betul. Nah itu dijumlahkan lah, jadi total harga yang kalian beli ditambahkan dengan 7,5% dan 11% nanti keluar. Itulah yang harus kalian bayarkan ketika kalian ingin mengambil paket atau barang yang kalian pesen. Nah tapi tadi invoice-nya tidak menunjukkan angka yang seperti gua hitung. Ada perselisih harga yang pasti jauh lebih mahal, nggak jauh sih, pokoknya intinya lebih mahal. Dan ya udahlah, karena gua pikir gua seneng juga sama barangnya, tapi jujur gua nggak begitu gua lihat barangnya gua seneng, cuman begitu gua lihat kayak kualitasnya begini kayak agak gitu, gimana sih, maksudnya ini bukan helm murah tapi kualitasnya kayak ya begitulah. Itu kayak ini lu pegang ini deh, gue kayak nggak halus. Iya, nggak halus, kayak coating asal-asalan gitu. Dan apa sih, nggak dapat stiker, buku manual, dan itu harusnya perlu banget. Gue nggak tahu nanti, karena ini gue yang kesalnya gini loh, barang kita tuh dibuka di sana, tau nggak sih, sebelum dikasih ke kita, dicek. Sebenarnya kan pada logikanya kan dia udah cek pakai mesin X-ray dong, dan ini barang-barangnya tuh transparan, kelihatan semua, sampai busa begini bisa kelihatan cuy. Gue nggak ngerti sampai itu tuh bisa hilang gimana caranya gitu loh. Entah, harusnya sih nggak mungkin ya, sebuah perusahaan rok itu besar loh kalau di sana terkenal loh, sampai dia nggak masukin buku manual. Itu harusnya nggak mungkin banget sih. Misalnya kan hampir semua helm, bahkan helm yang merek biasa-biasa pun ada. Ada apa ya, gitu, masa ini nggak ada gitu loh, stiker buku, aduh gitu loh. Itu yang membuat kayak gue, ya udahlah, it's okay gitu loh. Cuman ya balik lagi, intinya kalau kalian mau beli di Indonesia, menurut gue yang motifnya ada yang kalian suka, lebih baik beli di Indonesia. Itu jauh lebih worth it dan lebih aman. Kalian tidak, tadi akhirnya tuh kita pergi ke sana gue ya, untuk ngambil sendiri, karena gue minta invoice untuk itunya pun tidak dikirim-kirim, nahan terus barang gue. Jadi ya udahlah, akhirnya kita putuskan untuk ngambil di tadi Alam Sutra ya. Jadi gini, maksudnya tadi tidak transparan tuh, yang kau bilang ada invoice, itu dia dari perusahaan itu sendiri yang ngasih. Jadi surat dari bea cukai atau apapun itu, bukti dari bea cukai bahwa pajaknya segini tuh tidak ada. Nggak ada guys. Itu loh yang maksudnya nggak transparan ya jatuhnya ya. Harusnya kan kelihatan gitu loh, bea cukai sekian. Gue minta, terus gue sempat ngomong kan tadi, Pak ini totalannya segini, kok bisa, dari mana saya bisa minta rinciannya? Oh ini udah dari bea cukainya. Lo mau ngomong apa bos kalau dia ngomong bilang kayak gitu? Jadi ya udah, mau gimana lagi, terima aja ya, daripada ribet juga. Cuman ya itu jadi pengalaman juga sih, makanya mungkin kebanyakan orang lebih malas untuk import barang seperti itu. Betul, apalagi dengan jumlah yang sedikit ya, cuma satuan gitu, lebih baik kalian beli di Indonesia aja deh. Itu nggak ribet gitu, barangnya ready ada, kalian punya duit. Kalian mungkin sebelum beli juga bisa lihat langsung. Betul. Nanti bisa menentuin suka apa enggak, jadi beli apa enggak. Bisa fitting juga. Kalau ini kan kayak gue nggak pernah fitting rurok, jadi kayak ya udah asal aja gitu loh, ngambil size nya kayak ML, oke, gue ikut hitung bla bla bla. Ya mungkin cuma itu sih guys yang pengen sharing ya, maksudnya kayak buat teman-teman yang mau beli barang di Indonesia, beli barang di luar lebih diperhitungkan lagi, karena ada biaya lain-lain yang bakal kalian harus bayar. Jadi ketika kalian beli barang, kan misalkan 5 juta, itu nggak mungkin 5 juta nyampe Indo bos, pasti lebih, kecuali kalau kalian belinya rata-rata di marketplace yang sudah memang termasuk dengan biaya masuk atau biaya pajak, ya udah it's okay gitu. Tapi kalau di luar itu kalian beli sendiri, gue pribadi sih kayak nggak rekomend sih. Itu lebih baik kapan-kapan, kalau nggak just tip boleh, kalau kapan-kapan lumayan keluar negeri gue beli, ya lebih oke lah. Intinya sih kalau gue pribadi, gue lebih ke kapok dengan pelayanannya, pelayanan pengiriman internasional ini yang
Menurut gua sih bukan buruk di sononya tapi buruk di sininya gitu loh, karena mungkin banyak oknumnya yang bermain di sana jadinya kayak wah. Tapi kalau di luar negeri tuh pengiriman ini tuh bagus banget, Pak. Kenal, Pak. Cepet, deliverynya bagus, dan nyampe sini ya kalian tahu sendiri lah Indonesia kayak gimana ya. Oke, thank you buat teman-teman semua yang udah nonton. Sekali lagi semoga ini bisa jadi pembelajaran juga untuk kita semua. Kalau kita pengen beli barang dari luar harus jauh lebih hati-hati dan diperhitungkan matang-matang. Oke, so thank you buat yang udah nonton. Bye.